Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan, NIM 21 2019 124, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Kiki Aryaningrum, SPD MPD. Di sini saya akan mendiskusikan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. 1. Di lingkungan keluarga, internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, A. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lain dipatuhi atau tidak? Misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas mereka jalan tanda berhenti. Di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir atau menghentikan kendaraan di tempat di mana terdapat tanda dilarang parkir, berhenti, dan sebagainya. B. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bagi dari tindakan korupsi. Tahapan tersebut, proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga, sangat sulit untuk dilakukan. Justru anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul. Maka pengamatan terhadap adanya perilaku-perilaku yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi biasa. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal-usul penghasilan orang tuanya? Itu pun tidak mungkin. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua pada anaknya bermula dari lingkungan keluarga, dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan mengarahkan kepada tindakan korupsi. 2. Di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya
sesama mahasiswa dan organisasi mahasiswa di kampus, tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan, mahasiswa harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan memiliki prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kepanjangan ujian bersih atau anti mencotek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran kita terhadap teman, dosen, dan tanggung jawab, kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. 3. Di masyarakat sekitar. Hal yang ini dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan tersebut sekitar, misalnya apakah kantor menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, pembuatan KTP, SIM, KK, dan lain-lain. Laporan kehilangan, pelayanan pajak, adakah biaya yang diperlukan untuk perbuatan surat-surat atau dokumen tersebut, wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi, diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu atau tidaknya bahwa orang korupsi. B. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan bantuan yang lain yang ada di sekitar masyarakat. Di tingkat lokal dan nasional, dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindakan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara kita. Dari ujung Aceh sampai ke Papua, negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayah pun di negara Indonesia yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi SDA atau sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan, pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam
Di dalam tanah tak kurang begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, biji besi, tembaga, emas, aluminium sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar, sangat luas. Selain itu, anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 musim yang sangat menghidupi. Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit, tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Tidak ada lagi orang yang tinggal di bawah kolong jembatan lagi karena semua mempunyai tempat tinggal layak. Tidak ada lagi kemacetan yang parah di kota-kota. Anak-anak tumbuh sehat karena kecukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mari kita satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuhi integritas. Selamat datang generasi anti korupsi. No korupsi, no korupsi, no korupsi. Indonesia tanpa korupsi itu bagus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.